yang masuk ke mobil yang udah bawa tali nilon. Yang sempat dia tanya itu tali buat apa. Dengan santainya ya, Ricky pun beralasan kalau tali itu pesanan bawahnya yang bakal digunakan besok di kerjaan. Nah, tanpa curiga sama sekali ya, Vicky pun percaya-percaya aja. Setelah itu mereka pun lanjut jalan-jalan lagi untuk nyari tempat yang aman untuk mengeksekusi Vicky ini. Nah, tapi setelah jalan ke sana kemari ya, Ricky pun itu masih ragu-ragu. Jadi saat itu ya, yang udah di jam 10 malam, karena udah bingung, Ricky pun akhirnya ngajak dan ngebawa Vicky ini ke tempat karaoke lain untuk minum sambil karaokean. Nah, jadinya di situ ya mereka pun sempat karaokean dulu sambil mabuk-mabukan. Sedangkan di sisi lain, suami Vicky di rumah itu mulai kebingungan karena Vicky yang belum pulang sampai jam 10 malam. Sedangkan saat itu ya anak mereka yang masih menyusui terus-terusan nangis. Sampai suaminya pun berusaha menenangkan dan nidurin anak mereka di rumah. Sedangkan Vicky masih senang-senang yang udah dalam keadaan mabuk sambil karaokean sama Ricky yang sebagai selingkuhannya. Nah, terus setelah sejam mereka karaokean ya, Ricky yang udah gak ragu-ragu lagi nih langsung ngajak dan ngebawa Vicky balik ke arah Teluk Banyur lagi. Di tengah jalan saat memasuki jalanan sepi yang ada di Jalan Poros Labanan yang udah masuk di Kecamatan Teluk Banyur, mereka pun berhenti di pinggir jalan yang awalnya ya mereka pun begituan lagi di baris kedua mobilnya. Yang mana disitulah saat Vicky yang sedang lengah, Ricky pun memberanikan diri langsung mencekik Vicky menggunakan tali nilon tadi sampai akhirnya ya dia pun berhenti bernafas di situ. Setelah Vicky nggak bergerak lagi, tangannya pun langsung dia ikat dan mulutnya pun dia lakban menggunakan lakban yang dia temuin di laci mobilnya. Nah, setelah itu ya tubuh Vicky pun dia pindahkan ke bagian bagasi belakang mobilnya. Setelah semuanya beres, dengan terburu-buru ya Ricky pun langsung ngebawa tubuh Vicky menggunakan mobil itu untuk nyari tempat yang aman untuk ngebuang tubuhnya. Tapi setelah muter-muter yang saat itu udah di jam 2 pagi yang masih juga belum nemuin tempat yang pas. Sedangkan saat itu dia yang udah ngantuk berat ya, akhirnya dia pun sempat menuju ke rumah teman kerjanya yang gak jauh dari sana dengan markirin mobilnya di pinggir jalan dan ninggalin tubuh Vicky di dalam mobil itu. Setelah itu dia pun jalan kaki ke rumah temannya untuk numpang tidur sebentar. Nah, terus setelah tidur kurang lebih 3 jam ya, paginya tepatnya di jam setengah 6 pagi yang udah di hari Selasa, Ricky pun bangun dan langsung pamit sama temennya. Di situ dia pun langsung balik ke mobil untuk ngebawa tubuh Vicky ke bumi perkemahan Mayang Mangurai yang gak jauh dari sana. Karena di sana emang ada kolam penangkaran buaya yang biasanya sepi pengunjung yang dianggap aman untuk ngebuang tubuh Vicky di sana. Nyampe di sana ternyata bener aja lokasinya emang sepi. Di situ ya dia pun langsung menggotong tubuh Vicky dan ngebuang tubuhnya ke kolam buaya dengan dilempar melewati tembok pembatas kolamnya. Dengan harapan ya tubuh Vicky habis disantap buaya yang ada di kolam itu supaya ya tubuh Vicky bener-bener hilang tanpa jejak sama sekali. Tapi setelah tubuh Vicky dilempar ke kolam ya, ternyata tubuhnya nyangkut di ranting pohon yang ada di pinggir kolamnya. Karena ini ya dia pun panik tuh karena tahu kalau tubuhnya nyangkut di ranting pohon ya pasti nggak akan jadi santapan buaya. Di tengah kebingungannya dia pun sempat berniat masuk ngelompatin pagarnya untuk mendorong tubuh Vicky supaya masuk ke air. Nah, tapi pas dia yang mau lompat ya, niatnya pun dia urungkan karena takut justru dia yang dimangsa buaya. Karena panik dan terburu-buru dia